Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang mad tamkin. Mad tamkin terdiri dari dua kata, yakni mad dan tamkin. Mad artinya panjang atau memanjangkan, sementara tamkin artinya menekankan, menguatkan, atau meneguhkan. Jadi mad tamkin adalah bacaan yang dibaca panjang disertai dengan meneguhkannya. Nah, maksudnya di sini adalah ketika terjadi dua huruf iya. Huruf iya pertama adalah berbaris kasroh dan dalam keadaan tasydid, kemudian disambung dengan huruf yang kedua yang berbaris sukun. Adapun cara membaca mad tamkin ini adalah dengan menguatkan atau menebalkan cara membaca iya yang ditasydidkan itu, yang berbaris kasroh, kemudian dibaca dengan dua harokat. Dengan catatan tentu tidak ada tambahan lainnya. Misalnya ketika dia di akhir kalimat, maka dia bukan lagi sebagai mad tamkin yang dibaca dua harokat, tetapi sudah menjadi mad arid lisukun yang bisa juga dibaca 4 atau 6 harokat. Kita beralih ke contoh agar lebih konkret. Misalnya wa idza huyyitum. Jadi huyyitum. Nah, ini jelas adalah mad tamkin. Ada iya yang bertasydid, berbaris di bawah atau kasroh, kemudian diiringi dengan adanya sukun. Maka huyyitum itu betul-betul ditekankan, ada penekanannya, ada penguatannya di situ. Huyyitum, jadi tidak boleh dibaca terlalu ringan. Wa idza huyyitum, nah itu terlalu ringan, jadi ditekankan. Wa idza huyyitum, jelas betul dibaca tekanannya. Wa idza huyyitum, salah juga kalau dibaca misalnya wa idza huyyitum. Tidak, dia hanya dua harokat saja. Karena ini memang mad tamkin. Hanya dua harokat. Ditekankan, dikuatkan tasydidnya, ya, kemudian dibaca dua harokat. Contoh lainnya, wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Jadi ini sengaja diambil yang panjang ayatnya agar dia tidak berhenti. Karena kalau berhenti lain lagi cara bacanya. Jadi di sini titik tekannya nabiyyina. Nabiyyina bighairil haqq. Nabiyyina, ya. Huruf iya-nya itu hurufnya berbaris kasroh dan ada tasydidnya. Lalu setelah itu ada ya yang sukun. Jadi ditekankan nabiyina dan dibaca dua harokat. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Nah itu kalau kita lanjutkan nabiyyina langsung dilanjutkan dengan bighairil haqq. Kalau kita memilih wakaf atau berhenti, maka lain lagi ceritanya. Jadi tetap dia dibaca mad tamkinnya, tetapi panjangnya berbeda. Misalnya, kalau kita wakafkan atau kita hentikan, bacanya begini. Wa yaqtulunan nabiyyin. Tetap kita tekan, kita kuatkan nabiyyina, nabiyyin. Nah, panjangnya berbeda. Panjangnya bisa 4 atau 6 harakat. Atau 2 harakat juga boleh. Ya. Karena dia menjadi mad arid disukun. Karena ada sukun berhenti. Ayat ini lebih baik dibaca wasol atau diteruskan. Makanya dia di pertengahan ayat. Jadi kalau di pertengahan tetap dibaca
2 harakat. Nabiyyina bi ghairil haqq. Ada lagi contoh lainnya yang memang tanda wakofnya wakof aula. Jadi sebaiknya memang berhenti dengan kata yang sama. Wa khataman nabiyyin. Nah, ini sebaiknya berhenti ya. Karena wakof aula sebaiknya berhenti. Tetapi kalau kita lanjutkan boleh ya, tapi tidak utama, yang utama dihentikan. Tapi kalau kita lanjutkan, dia kembali menjadi mat tamkin. Kalau kita hentikan, dia menjadi mat arid lisukun. Tetapi kalau kita lanjutkan, maka dia menjadi mat tamkin. Kalau dalam contoh ini, wa khataman nabiyyin, maka dia menjadi mat arid lisukun. Jadi berhenti karena sukun dan panjangnya menjadi lebih panjang, boleh lebih panjang menjadi 6 harokat. Jadi itu sekilas tentang mat tamkin, dan juga kita masuk perbedaan dengan mat arid lisukun, karena banyak sekali yang memang bisa berubah mat-mat ini. Baik sahabat Al-Quran, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.